Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Helma Maraliza SEI ME SY, dan tentunya kepada seluruh rekan-rekan kelas H yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul Ali dari kelas H dengan mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa semester 4 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menyampaikan tugas UAS dari mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, yaitu menyampaikan kesimpulan dari seluruh makalah, yaitu kelompok 1 hingga kelompok 9 dalam mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Kelompok 1, pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-ligitasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Kelompok 2, arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian. Kelompok 3, pilihan penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kelompok 4, konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling atau konsultasi ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan orang yang dilayani, menjadi mampu dalam menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas, sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Kelompok 6, mediasi. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian, peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak. Kelompok 7, konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian
Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali ganti rugi uang dan sebagainya. Kelompok 8, pendapat hukum. Bahwa legal opinion atau pendapat hukum sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan maksud memberikan saran atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Kelompok 9, eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Dari bahwa lembaga arbitrase saat ini melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Baiklah, cukup sekian pemaparan kesimpulan dari saya dari kelompok 1 hingga kelompok 9. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.